Halo guys, jumpa lagi dengan gue Hendra di sini di Gabut Talks ya. Kali ini gue datang ya sebagai abang-abangan CV ya, yang tukang review CV kalian. Dan seperti biasa ya, sebelum kita mulai untuk mereview ya, tolong di share, like, subscribe, aktifkan tanda lonceng untuk dapetin info-info terbaru mengenai karir dan rekrutmen dari Gabut Talk. Thank you ya. Dan ini sudah ada nih dari Gabuters yang memang ingin di review CV-nya ya. Gue coba akan lihat ya. Monggo deh, lanjut aja. Dan kita lihat dulu di mana ini tadi. Nah, dan sebagai biasa ya, selalu ya, CV yang baik adalah CV yang sesuai dengan kebutuhan iklan lowongannya. Jadi pahami dulu iklan lowongannya. Kita coba lihat dulu iklan lowongannya kayak gimana nih ya. Ini dia iklan lowongannya. Oke. Jadi di iklan lowongan ini dituliskan ini secara kenampakan ya, kita udah bisa ngelihat ya bahwa ini iklan bahasa Inggris. Saran gue adalah udah kalau ketemu iklan bahasa Inggris, siapin CV dengan versi bahasa Inggris. Nah makanya gue selalu ingatkan jangan pakai CV killer ya. CV killer tuh artinya satu CV buat semua lowongan iklan, dan aduh jangan deh. CV itu harus custom. Jadi kebutuhan iklan lowongannya kayak gimana, ya di situ kita bikin CV-nya gitu ya. Nggak semua harus dirombak, ada beberapa item yang mungkin perlu kita sesuaikan. Nah, jadi nggak semua CV bisa buat semua lowongan. Jangan pakai CV killer ya. Di kita mau contohin ya. Jadi ini kalau lu punya iklan punya CV bahasa Indonesia, harus siapin bahasa Inggrisnya juga. Kalau lu mau apply di Cina ya, bahasa Cina, Arab dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan iklan lowongannya. Nah kalau ini bahasa Inggris ya, berarti balik lagi siapin dengan bahasa Inggris. Di sini ditulisin ya job description-nya ini, oke. Terus kalau di bawahnya ada job requirement-nya ya, ini jelas ya, requirements ini pakai S sih. Terus nah ini nama perusahaannya ya. Nah oke, seperti biasa ya, kita melakukan jurus ya andalan ya, 3 jurus andalan kita akan melakukan matching-matchingan. Pertama yang kita matchingin adalah job role-nya dulu. Pastiin apakah si CV ini punya role-role atau pekerjaan-pekerjaan atau fungsi-fungsi yang dulu selama dia bekerja di CV itu ada ya, di iklan lowongannya tercantum di CV-nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan matchingin antara culture-nya, nilai-nilai apa yang dia milikin. Ini di luar dari skill, karena yang ketiga ya matchingin skill-nya. Nah, kalau 3 ini nggak muncul di dalam CV-nya, alamat ini CV nggak bagus ya. Tapi kalau semua muncul optimal 100%, wah ini bagus nih. Ya, kita lihat nih seberapa oke CV ini. Nah, yang paling awal pertama kita mau cocokin dulu dari job role-nya ya. Kalau di sini udah kelihatan bahwa ada 3 ya, relation manager marketing ya. Berarti artinya harusnya semua CV yang mau ngelamar di posisi ini nih ya, dia punya 3 hal ini nih, relationship manager atau marketing. Kalau dia nggak punya pengalaman di posisi ini, mungkin akan berat ya. Atau nih mungkin kalau menurut gue setidaknya ada 3 hal nih. Yang pertama ya di sisi relationship-nya ya, dia punya pengalaman ya kerja di relationship. Atau kedua dia pernah jadi manajer ya, itu yang kedua nih. Atau yang ketiga dia pernah kerja di bidang marketing. Nah ini mungkin masih beririsan ya. Atau ya bisa juga adalah kombinasinya, dia pernah jadi relation manager ya, ini berarti, atau menjadi manajer marketing ya, manajer relation atau manajer marketing. Nah, jadi ada kemungkinan 5 nih ya. Dari 5 kemungkinan ini bisa nggak di CV yang nanti kita akan review itu memunculkan bahwa dia punya pengalaman di menjabat role seperti itu gitu. Kalau dia nggak ada, agak berat sih kalau menurut gua ya. Nah terus kita coba naik dari sisi pahamin dulu dia job desk-nya. Di sini ditulis ya understand digital apps ya. Berarti ini adalah sebuah skill ya. Dimana kalau skill artinya di bagian skill ya setidaknya, atau di pengalaman kerja dia menunjukkan ada aktivitas ya itu tadi melakukan digital apps ya. Nih ya. Berarti dia paham sama ngurusin website. Selama dia punya 2 hal ini ya bagus. Kalau enggak, waduh berat. Kenapa berat? Karena kalau job desk ditaruh di urutan yang pertama, ini ada semacam tingkat urgensinya ya. Karena urutan 1, 2 mungkin
Menurut gua itu menjadi tugas pokoknya nih di posisi yang dipasang ya. Bukan berarti di ke bawahnya ini nggak penting ya, penting juga pasti. Tapi biasanya kalau di susunan CV ya, kalau menurut gue di bagian atas ya mungkin 1 atau 2 3 poin itu hukumnya kayak semacam wajib gitu ya. Tapi kalau udah di bawah-bawah ya itu kayak semacam nilai tambah aja. Kalau bisa ya bagus, kalau mungkin belum banget ya nggak terlalu ya kita balik lagi ke yang urutan 1 2 utamanya atau 3. Ya biasanya sih kayak gitu urut-urutan. Jadi nggak semua posisi atau jabatan atau job desk yang dicantumkan di sini mungkin menjadi pekerjaan utama banget ya. Terkadang ada urutan yang paling penting ya. Makanya ada requirement yang juga sifatnya ya menjadi syarat wajib atau menjadi nilai tambah sebenarnya. Nah, jadi pasti dia harus jago di digital app dan website, itu udah pasti nih kalau seandainya nanti kita ketemu dengan CV-nya nanti. Kemudian di sini ya terkait dengan ya mensosialisasikan ya terkait dengan produk ke community atau grup. Nah, jadi ini menjadi andalan nih. Kemampuan dia untuk bisa masuk ke komunitas-komunitas ya. Kemudian achieve target ya. Ada ini juga bagian dari ini, berarti bukan skill ya. Ini lebih ke arah kalau menurut gua ya tentu skill tapi dia terbiasa ya. Jadi ada semacam nilai value culture yang memang dia itu punya ya. Secara karakteristik dia harus terbiasa dengan ngejar target ya. Ya, terus memastikan data valid ya. Memastikan data valid ini berarti kan orangnya harus teliti ya. Berarti ketelitian itu menjadi kunci pekerjaannya dia juga. Selama di CV dia bisa menunjukkan bahwa pekerjaan terkait dengan ketelitian itu pernah dia kerjakan, menurut gue ini jadi nilai bagus. Tapi kalau nggak ada, aduh bahaya. Kemudian ya kurang lebih itu sih kalau menurut gue ya. Nah sekarang kita coba lihat dari sisi CV-nya ya. Sebelum kita lanjut ya, jangan lupa di like, share, subscribe ya, update apapun dari Gabut Talks ini untuk dapetin info-info lebih lanjut mengenai karir dan rekrutmen. Yo lanjut lagi ya. Ini tadi kita udah bedah. Yang pertama kita akan melihat bagaimana CV-nya. Kalau secara kenampakan, waduh, menurut gue sih agak sayang ya. Sayangnya tuh ini terlalu banyak space yang gue nggak bisa bilang ini space yang nggak berguna, tapi disayangkan space ini tidak dimanfaatkan dengan maksimal ya. Nih, ya kan? Sayang banget loh. Tuh, nih ada kan? Ini juga nih space bisa dimanfaatkan dengan maksimal, ini juga ya kan? Sayang sekali. Ini juga menurut gue terlalu kecil ya. Sementara di sini masih ada jeda space yang cukup besar gitu. Jadi kalau dimaksimalin, fontnya gedein juga ya boleh ya. Kalau misalnya rekruternya agak-agak tua kayak gua misalnya, matanya udah agak-agak bermasalah dengan font yang kecil, itu kasihan juga ya. Mungkin malah nggak jadi maksimal untuk reviewnya. Lebih baik dimaksimalin aja nih fontnya, tambahin ya. Nggak harus semua font itu CV font 11 12. Kalau memang masih bisa digedein dikit ya tambahin setengah gitu, menurut gue sih masih oke sih, selama enak aja dibaca gitu. Jadi kalau mungkin nih saran gue, kalau punya teman yang agak-agak bermasalah dengan huruf-huruf kecil, coba aja suruh dia baca. Kalau dia nyaman bacanya ya aman kalau gitu. Oke, kita lihat ya. Aduh, ini baru di atas aja gue langsung nih JJL. Bantul mungkin nama daerahnya ya. Tapi JJL itu maksudnya jalan ya. Ini typo yang pertama ya. Ini kalau secara psikologis orang baca dari atas gitu kan sebuah CV ya. Dan itu langsung ketemu ini. Nih, kalau rekruternya galak, ibaratnya langsung satu typo dan dia langsung nggak nafsu untuk mereviewnya, itu bisa sangat terjadi. Jadi kesalahan kecil ya, satu aja itu sangat bisa menentukan apakah CV ini bisa dilanjut apa enggak buat direview ya. Sayang banget ya, mau CV itu bagus, ketemu typo itu bisa bahaya mas, teman-teman. Nah jadi yang saya saranin kalau bisa dicek lagi, di QC lagi, di quality control lagi, kasih tahu ke teman-temannya, mungkin 2-3 orang teman, tolong dong dibaca ini ada enggak typo-typonya gitu. Ketemu typo itu bisa bahaya ya. Terus QR code
gue terus terang nggak tahu ya secara teknis QR code tuh seguna apa begitu. Karena kalau misalnya gue bayangin, misalnya gue rata-rata mungkin nih puluhan CV ya, ratusan CV bahkan misalnya kalau lagi butuh masih hiring, gue nggak akan sempat untuk meng-QR code ini apa gitu atau menelpon. Tinggal pencet aja mungkin menurut gue lebih cepat. Tapi gue nggak tahu, ini soal kebiasaan ya. Kalaupun QR code ini buat cakep-cakepan ngisi CV, ya mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi gue nggak ngerasa itu sebuah estetis. Tapi kalau sebagai nilai guna, gue juga nggak dapet sih. Tapi kalau mau pakai buat style ya monggo sih kalau buat gue. Sekarang, nah ini riwayat pribadi ya. Ini yang membuat kenapa sebuah CV kalau menurut gue nggak butuh 1 menit untuk mereview sebuah CV, karena ini bisa membantu banget untuk merangkum semua yang dimiliki oleh seorang kandidat ini ya, tanpa harus membaca semua ini ya. Jadi ada semacam triggernya gitu yang menggugah kita, oh ini oke nih. Nah, kalau di sisi profil summary, menurut gua idealnya adalah kita harus bisa menjual diri kita seperti yang dibutuhkan di iklan lowongannya. Nah, di sini yang kita perlu di customize nih. Makanya balik lagi nih, satu CV nggak bisa buat semua lowongan, karena nggak semua lowongan itu punya kebutuhan yang sama meskipun jabatannya sama loh ya. Nah, kalau di sini adalah memiliki ketertarikan dunia administrasi perusahaan. Ini menurut gua agak fatal. Kenapa? Coba kalau kita lihat dari sisi sebelumnya ya. Di sini carinya relation manager and marketing nih. Dan gua lihat di sisi job role-nya si beliau ini belum menunjukkan satu spesifik ya pekerjaan marketing atau manager atau relationship yang bisa membuktikan bahwa dia punya pengalaman di sana. Dan ini menurut gue agak fatal. Dan riwayat pribadi ini ketika dia menuliskan ketertarikan di dunia administrasi, gue sangat tidak sarankan untuk digunakan ya. Kecuali kalau ini apply untuk posisi administrasi. Nah, tulisannya pas. Nah, di sini nih ada indikasi dia menggunakan satu CV ini untuk semua lowongan. Nah, langsung nggak ketemu kan, nggak matchingnya maksud gue. Nah, jadi mematchingkan CV itu juga harus sesuaikan dengan minat kita. Kalau memang lowongan itu cocok sama kita ya kita apply. Nah, jadi cocok tuh ada 3 ya. Jangan cuma karena oh ini rumahnya deket sama gue, jadi gue harus apply. Ya belum tentu. Kalau iya sih bagus. Tapi kalau secara role-nya, secara culture-nya, secara value, secara skill-nya nggak sama, ini juga jadi masalah ya, belum tentu bisa diterima nantinya. Jadi kalau mau apply aja, tapi jangan terlalu expect berlebihan, karena ini udah ketemu hal yang agak berbahaya kalau menurut gue ya. Ini dia. Jadi kalau sukanya administrasi tapi lu ngelamarnya marketing, itu udah jangan. Atau lagian spesifik aja, kalau memang punya pengalaman kerja di marketing ya tulis aja marketing, atau mungkin di relationship-nya, atau mungkin di apapun yang berkaitan gitu. Terus ya ini juga kalimat yang gue tidak sarankan ya, memiliki motivasi yang tinggi. Semua orang akan menulis itu, tapi ini kan bagus di tataran kata-kata, tapi nggak yakin gue dalam pelaksanaannya itu seperti apa. Jadi gambarannya tuh kayak gimana? Bagus tuh kayak gimana gitu loh. Jadi kalau seandainya dia terbiasa mengerjakan sesuai dengan target atau biasa jualan achieve target 100%, nah ini definisi bagus buat sales mungkin. Nah, jadi lebih ke operasional aja bahasanya begitu loh. Ngawang-ngawang gini agak susah untuk dicerna gitu sih. Itu ya, jadi ini sayang sekali kalau menurut gue, ini harusnya masih bisa dimaksimalkan. Kemudian kalau dari sisi job desk yang sudah dia kerjakan ya, ini berkontribusi dalam kelancaran administrasi perusahaan lewat input dan integrasi dapat tepat waktu. Oke, dapat tepat waktu sih mungkin menarik, tapi angkanya administrasi ini mungkin dia nginput berapa ya, mungkin sehari, sebulan, seminggu berapa, 100, 200, itu bisa ngebantu ya. Jadi ada angka pencapaiannya, dan meskipun dia menyebut ada konteks waktunya ya. Menjamin kebutuhan pelanggan ya, ini relation sih sebenarnya ya. Kalau saran gua lebih baik kalimatnya juga disesuaikan ya, karena ini harusnya bahasa Inggris, mungkin kata customer atau relationship ya. Jadi ada nyambung-nyambungnya gitu sih maksud gua.
Nah ini mengatasi kendala user lebih dari 300 pelanggan. Nah ini udah lumayan nih, kata ada 300 pelanggannya. Ini kan bagus begitu. Jadi yang paling penting adalah nih ada angkanya, tapi dia dalam satuan waktunya berapa nih, seminggu kah, sehari kah, sebulan kah, ya kan. Mengkonsolidasi data laporan penjualan terperinci ya, datanya berapa sehari, sebulan, seminggu ya, itu boleh diceritain tuh. Jadi biar lebih nendang gitu loh angkanya. Tapi ya balik lagi sih, gue masih agak berat terus terang kalau ini untuk di posisi manajer, karena manajer di sini juga nggak ada pengalaman di sisi situ. Kemudian di keahlian dan bahasa ini sayang sekali di sini dia menuliskan perhatian hal detail, tapi ini mohon maaf ya, ininya nggak rata gitu ya. Jadi ya karena orang yang review CV itu ngelihat CV udah beribu-ribu kali ya selama dia bekerja, kadang hal-hal yang sebetulnya simetris, typo gitu-gitu tuh jadi perhatian gitu ya. Dan ya kita nggak tahu nih, nggak semua karakter orang cukup bisa menerima dengan typo atau mungkin hal-hal yang tidak rapi, tidak presisi gitu ya. Karena ada anggapan ketika hal yang kecil kayak gitu dia tidak concern, ya mungkin dalam hal yang besar dalam pekerjaan bagaimana nggak tahu. Nah terus ini juga Inggris, coba perhatiin lagi dari sisi huruf kapitalisasinya ya, Inggris hurufnya besar begitu. Dan ini juga gue nggak tahu scholarship artinya apa, tapi kalau scholarship mungkin cukup paham. Ya itu sih, terus terang gue menyayangkan dengan CV ini, sangat boleh banget untuk direvisi lagi ya. Tapi jangan lama-lama kalau revisi, secepat mungkin ya, karena iklan lowongan itu juga ada umurnya. Kecepatan orang lamar juga nggak bisa kita kendalikan ya, para netizen juga pada nyerbu, apalagi posisi-posisi yang menurut mereka cocok dengan mereka. Itu sih kalau dari saran gua, perbaikin dulu aja. Kalau mau apply, pastiin lagi, dicek lagi 2 kali, 3 kali sampai memang ini benar-benar oke. Itu sih dari gua ya. Semoga bisa jadi insight buat teman-teman yang juga mungkin mau coba di posisi yang mirip-mirip kayak gini. Semoga ada masukan buat teman-teman yang mungkin mau coba juga di review, dikurasi, dikritisi ya di CV-nya. Bisa kirim aja ke email ya, atau mungkin ke IG aja, mungkin lebih gampang ya, di Gabutalks IG ya. Di situ nanti gue akan coba balas DM sebisa mungkin, secepat mungkin. Kalau oke, nanti gue akan kasih responnya juga. Itu dari gue, thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, share, subscribe ya. Pastikan aktifkan tanda lonceng supaya kalian bisa terus terupdate info-info terbaru mengenai karir dan rekrutmen dari si Gabutalks ini ya. Dadah.